Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik semua. Tentu kita bersyukur istirahat malam kita boleh disertai oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah dibangunkan dengan tubuh sehat, segar, kuat, dan kita akan memulai aktivitas. Sebelumnya kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, Pendeta Jemaat di GPIB Pratap Padang, Bajem Rafflesia Bengkulu. Baik, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Pagi hari yang penuh dengan syukur dan sukacita ini ya Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kami hendak menenangkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terang kasih-Mu ya Tuhan yang memampukan kami memahami firman-Mu dan juga menjadikan firman-Mu ini dasar di dalam kami melakukan seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-22 sampai 32 yang menyatakan hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbagailah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak bicara tentang kekhawatiran. Ini adalah hal yang sangat manusiawi, atau ini bagian dari hidup Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara kita semua. Kita pernah merasa khawatir, kita punya rasa khawatir. Khawatir itu adalah gelisah, takut, cemas terhadap hal-hal yang belum pasti. Tentu kita bicara masa depan, hari ini, besok bagaimana, minggu depan bagaimana. Apalagi kita pada hari ini tanggal 1 Desember, sama-sama kita memasuki bulan ke-12 tahun 2021. Tentunya bulan ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2021. Bulan depan kita akan memasuki tahun yang baru. Dan kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana keadaan kita. Tapi satu hal yang selalu menjadikan kita kuat adalah pengharapan dalam Yesus Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Bacaan kita pada di hari ini, Bapak Ibu semua yang terkasih, Yesus menyampaikan untuk janganlah khawatir. Saya mengambil satu ayat, yaitu ayat yang ke-22. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu.
Itu penegasan yang disampaikan oleh Yesus mengenai jangan khawatir. Ya, ini tentu bertolak belakang begitu ketika kita bicara mana mungkin, tidak mungkin, dan lain sebagainya. Tapi itulah dia yang mau diingatkan oleh Yesus Kristus bagi kita semua, bahwa ternyata dalam kehidupan ini kita mengandalkan yang membawa damai, mengandalkan Yesus Kristus yang selalu menuntun langkah kehidupan kita. Terbukti, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dimampukan. Pandemi sampai sekarang masih ada. Pandemi membuat kita beradaptasi dengan berbagai cara kita sampai saat ini. Kekhawatiran sudah lewat, katakanlah demikian. Tapi tentu bukan berarti kekhawatiran itu lewat maka tidak akan mungkin terjadi lagi. Pasti akan terjadi. Tapi yang menjadi poin penting adalah kekhawatiran itu jangan sampai menguasai pikiran kita, hati kita, keluarga kita, yang akhirnya kita ini menjadi orang yang tidak tenang, kita menjadi orang yang patah semangat, kita menjadi orang yang tanpa pengharapan. Padahal kita tahu kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun langkah kehidupan kita, memampukan kita dengan hikmat-Nya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa bertahan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya seperti bacaan pada saat ini, khawatir terhadap makanan, apa yang akan kita pakai. Terbukti, makanan, apa yang kita pakai, kalau memang kita lihat dari Alkitab, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya, terbukti kita dicukupkan. Bicara tentang kekhawatiran lagi, Bapak Ibu, hidup ini terus berjalan, hidup ini terus maju, tidak pernah kita hidup mundur. Mau susah, mau kita tahu ada masalah, kita tetap maju. Tahun tetap bertambah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menyelesaikan beberapa masalah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Ketika Bapak, Ibu, dan saya punya harapan yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan ketenangan. Itu hal yang penting. Karena ketenangan itu akan bisa membawa kita berpikir jernih. Ketenangan itu akan bisa membawa kita lebih kuat lagi. Sebab kalau kita tidak tenang, maka segala hal bisa saja kita putuskan dengan tidak tepat, bisa kita putuskan dengan membuat kekacauan malah bertambah atau masalah itu makin bertambah. Tapi dengan ketenangan kita akan dimampukan untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Firman Tuhan pada saat ini mau mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk selalu libatkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga kekhawatiran yang ada dalam diri kita, itu selalu ada, itu tidak menguasai sepenuhnya. Dia ada tetapi hanya sebagai batasan, oh ya, saya khawatir, saya harus berpikir. Khawatir ini bisa saja kita gunakan sebagai salah satu indikator, sebagai bentuk daripada kepedulian kita atau pikiran kita yang difokuskan terhadap satu masalah sehingga kita khawatir. Itu bisa saja kita gunakan. Tapi ketika khawatir itu tidak menguasai sepenuhnya dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, maka kita akan menggunakan kekhawatiran itu untuk berjaga-jaga, tapi kita mencari solusi, kita mencari hal yang lebih baik lagi untuk melewati segalanya. Tetaplah berjalan bersama Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Mengawali hari ini, di pagi hari ini, kita andalkan Yesus Kristus, biarlah kekhawatiran-kekhawatiran mungkin kemarin, bagaimana hari ini saya, tetaplah berjalan dalam jalan damai sejahtera Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus selalu ada bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu boleh menyapa kami kembali, firman-Mu boleh menguatkan kami kembali. Kekhawatiran yang kami miliki terkadang sangat besar. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat mengontrol kekhawatiran itu sehingga kekhawatiran itu tidak membuat pikiran dan hati kami kacau, tapi kekhawatiran itu hanya untuk membuat kami berjaga-jaga, membuat kami lebih siap lagi untuk melewati hari-hari ke depan. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, perkuliahan kami, sekolah kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, pelayanan yang kami lakukan, semuanya ya Tuhan, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tantangan demi tantangan boleh kami lewati. Mungkin ada pekerjaan hari kemarin yang masih tertunda, pada saat ini ya Tuhan dapat kami selesaikan dengan baik. Pekerjaan yang baru di hari ini ya Tuhan, kami juga dapat kerjakan semuanya dengan sukacita, dengan ketenangan, dan dengan kedamaian daripada-Mu saja. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi gereja-Mu, GPB ini,
dengan berbagai kelebihan yang ada, sukacita yang ada, berbagai keterbatasan yang dimiliki juga ya Tuhan, Kau mengetahuinya. Kiranya Kau boleh turut campur tangan kepada setiap kami, pelayanan kami, kerja lain kami, semuanya dapat mendatangkan damai sejahtera bagimu. Pospelkes yang ada, Bajim yang ada, dimanapun Kau mengetahui ya Tuhan, biarlah kami dapat benar-benar melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan juga mendatangkan berkat bagi lingkungan gerejamu ada, bagi masyarakat di sekitar, dan bagi bangsa dan negara ini. Kami juga yang bawa dalam doa ya Tuhan, bagi setiap orang yang sakit, Kau boleh jamah, Kau boleh mampukan ya Tuhan dengan kesabaran, melalui obat-obatan, melalui tindakan medis yang diambil, itu dapat mendatangkan kebaikan dalam masa-masa pemulihannya. Keluarga yang mendampingi juga ya Tuhan, Kau boleh turut campur tangan, sehingga semangat yang dimiliki oleh keluarga itu menular kepada orang yang sedang sakit yang kami kasih itu. Demikian juga ya Tuhan dengan orang tua terkasih kami, semua yang terlibat di dalam pelayanan, semua yang ada di keluarga kami, dimanapun berada, Kau boleh menyertai mereka satu persatu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami di pagi hari yang penuh dengan syukur ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, recall pada saat ini, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus selalu menuntun dan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati.